Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to do some practice of holding period of return of a bond. Ya. Jadi hari ini kita latihan soal untuk gimana cara menghitung holding period return dari sebuah obligasi ya. Oke, di sini exercise-nya diambil dari chapter 4-nya buku Gitman ya. Tentunya soalnya nggak sama ya. Maksudnya topiknya ya. Oke. Ya, dari sini corporate bond with 10% per annum atau 10% per tahun kuponnya diperdagangkan or sold at 102 at the beginning of 2021. If in the middle of the year of 2021 the bond was sold at 103, what is the rate of its return during the first semester? Jadi kita di sini diminta menghitung returnnya obligasi ya. Oke, dengan kupon 10% per tahun dan harganya awal beli 102 naik jadi 103. Oke, kita lanjut menghitung sekarang. Oke, based on the question, we have some known facts. Oke, jadi dari pertanyaan ada beberapa hal yang sudah kita ketahui. First one is the coupon is 10% per annum atau per year, which is 5% per 6 months ya. Jadi kuponnya kita dapatnya itu 10% per tahun, 5% atau 5% kalau 6 bulan ya. Dan ngitungnya tentunya we calculated from 100 not 102 ya, karena bond are based on 100 ya. And we also know that from the bond price at the beginning of the year it is 102 and increased to 103 on the half of the year of 2021 ya. Jadi harga obligasinya naik jadi 103 ya dari 102. Oke, sebenarnya menghitungnya cukup mudah ya. Jadi kalau holding period itu intinya mau saham, mau obligasi atau yang lain itu pertama kita menghitung berapa sih cash yang kita dapat atau income yang kita dapat ditambah berapa capital gain-nya ya. Oke. Kita langsung aja. Contoh nih. Income misalnya investasinya adalah rumah ya. Oke, selama kita investasi rumah tersebut, misalnya rumahnya dikontrakan, kita dapat cash flow dari sini ya. Mungkin tahunan ya, kita dapat uang kontrak atau sewa itu dari income. Selain itu, misalnya rumahnya kita beli 300 juta dan setelah 5 tahun kita jual jadi katakanlah 600 juta, naik 100% ya. Berarti itu masuknya di capital gain. Jadi kita dapat uang sewa, ditambah capital gain atau naiknya harga aset tersebut. Oke, mudahnya seperti itu ya kalau sewa rumah. Jadi kalau obligasi gimana? Kalau obligasi tentunya pertama kita kan dapat kupon ya. Kalau mungkin kalau saham kita dapatnya dividen ya. Jadi income pertama income yang kita dapat itu berupa kupon ya. Bulanan kita dapat kupon ya 5% per 6 bulan berarti per bulannya berapa tuh? Di sini kita asumsikan tidak bunga berbunga ya, harusnya kan setelah kita dapat return dari bond kita juga bisa investkan lagi ya di deposito misalnya, tapi ini kita tidak hitung ya. Jadi income-nya berapa, lalu capital gain-nya berapa. Oke, dari sini kita tahu income-nya ini 5% ya, atau 5 dolar dari kalau dari 100 dalam 6 bulan itu. Lalu capital gain-nya berapa? Nah, dia dari 102 naik ke 103, naik 1 dolar ya. Jadi ini yang kita hitung sebenarnya. Oke, jadi income-nya 5% dari 100 ya. Yaitu 5 dolar ditambah 103 dikurangi 102 dibagi initial investment. Oh ya, jadi kalau kita rumah tadi ya kita hitung berapa uang pertama kali kita keluarkan ya, initial investmentnya. Oke, jadi lalu dibagi 102. Di sini kita dapat 6 dibagi 102, jadi jawaban akhirnya adalah 5,88%. Oke, saya rasa cukup mudah ya teman-teman ya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.